mana itu namanya di tinjauan pustaka. Ya nanti akan kemudian masukkan sebagai pembahasannya bahwa tanaman ini menurut literatur dia mengandung senyawa ini. Nah, senyawa ini itu dibentuk dari ini gitu. Ya, kita tahu bahwa tumbuhan itu melakukan fotosintesis. Nah, nanti menghasilkannya glukosa, lalu ada polimerisasi jadi karbohidrat dan seterusnya, protein, lipid, lalu kemudian turunan jadi senyawa bioaktif yang memang ada pada senyawa tersebut. Jadi intinya kenapa Anda belajar biosintesis senyawa bioaktif supaya Anda itu punya referensi bagaimana ya senyawa bioaktif itu bisa diproduksi oleh tumbuhan. Ya, kalau di S1 itu pertanyaannya begini, misalnya ya di pohon kelapa itu ada lipid, sedangkan fotosintesis kan menghasilkan glukosa. Dari glukosa itu kenapa kemudian bisa berubah menjadi lipid? Nah, itu S1. Nah, kalau Anda tentang senyawa bioaktif, nah tumbuhan itu kan melakukan fotosintesis ya. Fotosintesis itu glukosa hasilnya. Semua tumbuhan apa sampai di mana itu namanya di padang pasir sekalipun tumbuhan itu melakukan sintesis dan hasilnya adalah glukosa. Nah, bagaimana kemudian glukosa itu berubah menjadi senyawa-senyawa yang kemudian Anda sebut senyawa bioaktif karena memiliki aktivitas tertentu. Ya, itu sebabnya nanti kalau misalnya dia itu ada di dasar lautan ya, itu kan ada yang namanya lamun. Lamun itu adalah kayak rumput laut, bukan rumput laut yang agar-agar itu bukan algae bukan, tapi dia kayak itu loh padang rumput gitu. Tapi dia hanya ada sampai pada kedalaman tertentu di mana sinar matahari masuk. Ketika sudah tidak ada lagi sinar matahari, maka sudah tidak ada lagi tumbuhan berwarna hijau di laut gitu. Demikian juga ketika kita ini sampai di atas gitu ya, sampai di gunung. Kenapa kemudian di gunung itu loh kan mataharinya dekat gitu ya, kenapa tidak? Nah, oksigen kurangnya ya, dan satu lagi karena di atas nanti kan nggak ada karbon dioksida ya, karbon dioksida ada di bawah, sehingga dia tidak bisa mengalami reaksi fotosintesis secara sempurna. Jadi semakin ke atas kan tumbuhannya makin pendek-pendek. Jadi kalau naik gunung kemudian masuk hutan kan tinggi-tinggi ya, tapi nanti ketika sudah mau memasuki puncak itu pohonnya udah mulai pendek-pendek sampai di atas puncak. Tentu saja puncak dengan DPL tertentu nanti pohonnya rendah sekali bahkan sampai tidak ada. Nah, seperti itu. Jadi basic reaction-nya itu selalu fotosintesis dan menghasilkan glukosa. Nah, kemudian ada satu lagi ya, yaitu KEGG, Kyoto Encyclopedia of Gene and Genomes ya. Ini adalah database untuk memahami high level function and utilities biological system. Jadi dari sel, organisme, ekosistem, dari molekular level informasi ya, sampai nanti database yang diturunkan dari sequence genome dan juga beberapa high throughput eksperimental teknologi. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana di KEGG itu ini websitenya, Anda mau cari biosintesis apa saja itu ada. Untuk kalau Anda beruntung ya, nanti kayak waktu itu Mas siapa itu pertama dia itu biosintesisnya dia itu kultur jaringan pisang. Nah, itu kan pisang itu namanya musa apa gitu ya, nama spesiesnya. Nah, kemudian perlakuan dia itu adalah senyawa-senyawa mungkin hormon ya, pokoknya dia itu untuk stimulan pertumbuhan. Nah, kemudian ternyata kalau di KEGG itu ada, jadi metabolic pathway dari pisang. Kita carinya nama latinnya, dan kemudian bisa ya merumut kalau misalnya ditambahkan ini nanti sebenarnya fisiologis dalam pohon pisang itu apa yang terjadi. Nah, itu di KEGG. Anda pernah belajar metabolit primer, nah itu semua ada. Dan apa yang tercantum pada KEGG ini adalah ini pathway yang baku. Baku itu dia terjadi di mikroba sampai tingkat tinggi manusia, seperti itu. Karena kita itu sebenarnya fisiologi reaksinya itu sama ya, nggak beda enggak gitu.
sama sehingga nanti yang beda itu hanya fungsinya, tapi secara fisiologi kalau reaksinya itu semua sama gitu, bahkan di burung pun juga sama ya. Apalagi sekarang dengan ada sintetik biologi, maka kita itu sebenarnya bisa untuk sintesis makromolekul in vitro gitu. Baik, ini berarti saya hapus saja. Stop presenting. Mari buka dulu materinya. Nah, ini materinya ada 31 slide ya. Jadi nanti pastikan Anda ini belajar mandiri. Baik. Biosintesis senyawa bioaktif ya, nanti ada secara garis besar, namun dalam hal ini Bu Ari lebih fokus pada tumbuhan. Nanti ada Bu Rianti ya setelah Bu Ari nanti ngisinya 5 kali, terus nanti yang 5 tambah 9 kali itu Bu Rianti dan Prof. Maria. Jadi nanti silahkan kalau Bu Rianti itu nanti lebih banyak ke mikroba gitu ya. Karena ini bioteknologi pertanian, maka harus diperkenalkannya di tumbuhan dan hewan. Gitu. Nah, mikrobial itu metabolitnya ada 2 jenis, yaitu primary dan secondary. Primary itu masih ingat nggak bedanya primary sama secondary? Masih ingat nggak? Kalau ini di mikrobial, mana sih ini? Ya, kalau primary itu yang dibutuhkan untuk tumbuh. Sedangkan secondary itu adalah tidak dibutuhkan, dia ada tapi tidak dibutuhkan. Dan itu juga ada pada tidak hanya hewan, mikroba, tapi juga pada tumbuhan. Jadi primary itu misalnya ini, kalau tumbuhan itu karbohidrat, jagung, kentang, nah karbohidratnya itu primary. Namun pada tumbuhan itu juga menghasilkan secondary metabolite ya, contohnya fenol. Dia ada gitu aja. Memang dihasilkan karena fenol itu nanti salah satunya dia akan membentuk lignin gitu ya. Namun ketika tumbuhan itu ada cekaman ya, biotik atau abiotik, maka fenol itu akan menjadi salah satu senyawa yang berfungsi sebagai respon terhadap cekaman tersebut sehingga pohonnya bisa tetap hidup atau survival mode dari pohon tersebut dengan memproduksi senyawa fenol lebih banyak. Jadi kalau primary metabolite itu penting ya untuk pertumbuhan mikroba atau makhluk hidup secara umum, sedangkan sama seperti kita gitu. Kita itu butuhnya kalau primary kita itu protein untuk perkembangannya. Nah, kalau secondary metabolite ya dia tidak dibutuhkan ya, tapi dia ada gitu. Dan biasanya dihasilkan pada stationary phase. Nah, untuk metabolite itu bisa digunakan pada mikrobiologi ya, industri untuk misalnya memperoleh asam amino, vitamin, asam nukleat, polisakarida, etanol sampai asam laktat. Nah, sedangkan secondary metabolite-nya itu adalah hal-hal semacam ini yang biasanya juga bisa digunakan untuk sebagai senyawa bioaktif. Nanti kalau kita melakukan fermentasi ya, ini kita jadi kalau produksi senyawa bioaktif itu nanti ada 2 pendekatan. Ada yang isolasi langsung, kemudian ada yang fermentasi pendekatannya. Nah, kalau isolasi langsung kita akan bergantung pada pada keberadaan
yang ada di alam. Ya. Sedangkan kalau untuk yang produksi dalam arti kita buat gitu ya, itu biasanya pendekatannya menggunakan industri fermentasi. Nanti kita bisa untuk substrat yang digunakannya bisa ada biomasa ya. Ini contohnya adalah nanti menghasilkan single cell protein, yeast atau probiotik. Sedangkan biomasa itu maksudnya setelah difermentasi, nah hasilnya itu langsung kita gunakan. Gitu. Ekstraselular metabolite, ya, enzim atau protein lainnya serta biotransformasi. Nah ini contohnya biasanya paling gampang itu adalah untuk fermentasi makanan atau bioremediasi. Ya, metabolisme dalam mikroorganisme itu ada dua pathway ya, ada primary, ada secondary. Nanti similarity-nya biasanya produk dari satu tahap reaksi itu akan menjadi substrat untuk reaksi selanjutnya. Reaksi pertama itu istilahnya adalah rate limiting step. Ya, nanti regulasinya itu akan tergantung atau berkorelasi dengan untuk metabolic regulasi. Jadi gini, misalnya reaksinya itu terjadi dalam berapa tahap. Nanti yang reaksi pertama itu adalah penentu. Untuk inhibitor reaksinya ada pada titik tertentu yang kemudian akan menginhibisi reaksi pertama tersebut. Hal ini untuk menjamin bahwa reaksi itu berjalan setimbang. Kita itu ya makhluk hidup sebenarnya ada metabolic regulation yang membuat kita ini harusnya setimbang. Setimbang itu jadi berat badannya ideal, sehat. Nah, itu setimbang. Kenapa kemudian ada orang yang gemuk, ada orang yang kurus, itu berarti ada gangguan metabolik dalam hal reaksinya. Misalnya ada penumpukan, makanya kemudian dia menjadi lebih besar dari yang idealnya, atau ada degradasi sehingga dia menjadi lebih kecil, atau ya yang kecil itu bisa karena ada degradasi. Misalnya orang-orang yang kekurangan nutrien ya itu kan jadi kurus itu karena makromolekulnya itu dipakai sampai proteinnya itu dipakai sehingga ada degradasi atau tidak kecukupan nutrisi sehingga tidak bisa membangun building block yang sesuai untuk idealnya. Nanti kita kembali pada diri kita. Kan kita bisa ngitung ya, kalau kita tingginya segini, kita harus beratnya segini. Nah, kalau lebih kecil dari itu, berarti ada dua, antara degradasi ya atau ketidakcukupan nutrisi. Nah, kalau sekarang itu yang istilah stunting ya, itu bisa diperbaiki sampai umur 2 tahun. Itu sebabnya kalau dulu ya, posyandu dulu itu MPASI-nya karbohidrat gitu. Kalau sekarang dikuatkannya proteinnya. Tapi itu hanya bisa sampai umur 0 dari 2 tahun. Sehingga kalau misalnya sudah lebih dari 2 tahun maka prosesnya bisa berbeda. Tidak diperbaiki bisa tapi sulit gitu. Nah, ini bagaimana produksi primary dan secondary metabolite yang dihasilkan. Kalau kita hendak menghasilkan etanol ya, karena etanol itu dia itu kan fermentasi dari glukosa, nanti dihasilkan pada fase eksponensial, inkubasi juga pada fase eksponensial. Namun kalau kita hendak memproduksi metabolit sekunder ya, misalnya penisilin, maka biasanya dia diproduksi setelah fase eksponensial masuk pada fase stasioner. Nah, ini ada informasi ya mengenai apa yang dimaksud dengan primary metabolite ya, form di trypophase, kemudian usually dia itu untuk maintaining normal physiological process sehingga disebut central metabolite. Yang kemarin kita belajar di fisiologi molekular itu adalah metabolisme dari metabolit yang primer ini. Nah, sel itu memang menjaga optimum konsentrasi ya dari semua makromolekul yang menjamin untuk pertumbuhan. Nanti overproduction ya bisa dimanipulasi secara genetik. Misalnya
kalau kita hendak mengisolasi pada fase eksponensial, maka nanti pada saat dia mencapai fase eksponensial, substratnya ditambah. Jadi dia akan tetap berada dalam fase eksponensial sehingga primary metabolitnya itu bisa diambil dalam jumlah yang banyak. Demikian juga kalau dia itu di fase stasioner, ada bedanya lagi. Kalau dia itu senyawa bioaktifnya itu dihasilkan karena respon. Misalnya kita mau actinomycetes itu menghasilkan anti MRSA ya sebagai antibakteri MRSA. Nah, kalau actinomycetesnya itu setelah kultivasi sampai fase eksponensial dan dia memasuki fase stasioner, benar dia bisa menghasilkan anti MRSA. Namun kalau kita mau increase-nya, jadi meningkatkan konsentrasi anti MRSA itu pada saat dia mulai masuk fase stasioner, lalu kita masukkan MRSA. Ya, jadi di apa ya, langsung ditantang gitu loh, masuk gitu MRSA sehingga nanti aktinonya itu kan survival the fittest, dia akan mengeluarkan anti MRSA. Jadi nanti konsentrasinya bisa bertambah. Nah, itu istilahnya inducer. Nah, kalau misalnya kita mau menghasilkan enzim tertentu ya, sama aktinol kita ingin dia menghasilkan amilase. Nah, pada saat fase eksponensial itu nanti substratnya ada amilumnya. Bahkan kalau begitu kita bisa masukkan dari awal supaya dia pertama ditumbuhkan dulu dengan baik, lalu dimasukkan pada kurva untuk kurva. Jadi ini kurva pertumbuhan, ini kurva produksi, di mana kurva produksi itu mengandung amilum sehingga dia menghasilkan amilase. You are what you eat. Kalau substratnya itu ada kasein, dia menghasilkan protease. Kalau ada lipid, dia akan menghasilkan lipase. Kalau kita hendak menggunakan mikroba untuk degradasi bioremediasi nih ya, kita ingin punya mikroba yang bisa melakukan bioremediasi pada tanah hidrokarbon. Nah, tanah media untuk pertumbuhannya itu mengandung tanah hidrokarbon tersebut. Ya, waktu ada tumpahan minyak ya, tumpahan minyak itu berbahaya sekali ya kalau di laut loh. Jadi kalau ada tanker bocor atau tanker terbakar itu berbahaya di laut karena minyak itu kan di atas ya, sehingga dia pertama itu jelas dia akan menutupi sinar matahari masuk ke bawah sehingga plankton, fitoplankton, zooplankton itu mati, itu yang pertama. Yang kedua itu kan sticky lengket. Jadi kalau misalnya ada hewan-hewan laut, apalagi kalau burung, kalau kena dia pasti mati. Kan burungnya nggak bisa terbang. Satu. Terus yang kedua, karena tidak ada sinar matahari, nanti yang di bawah itu ikannya juga itu walaupun di air ya dalam laut itu bernafasnya oksigen tetap ya. Jadi bukan pakai dia tetap bernafas itu insang itu gunanya untuk ini oksigennya untuk mengambil. Nah, kalau misalnya sampai ketutupan tumpahan minyak, maka nanti oksigen terlarutnya juga semakin kecil. Itu sebabnya kalau salah satu akibat dari tumpahan minyak itu banyak ikan yang mati gitu. Dan dia kesapu itu jadi panjang gitu panjang dampaknya kalau ada tumpahan minyak. Nah, cara paling mudah gitu ya untuk mengatasi tumpahan minyak itu nggak dibakar ya minyaknya nanti mati, tapi dia disemprot mikroba dari atas tumpahan minyak. Ini kan nggak bisa ya, pokoknya nggak bisa deh. Jadi caranya itu satu, disemprot pakai mikroba di atasnya. Asumsinya mikroba tersebut akan mendegradasi minyaknya menjadi senyawa-senyawa yang lebih kecil yang kemudian bisa larut di dalam air laut seperti itu ya. Nah itu sehingga bagaimana cara mencarinya itu masih terus dicari ya mikroba yang bisa menghidrolisis hidrokarbon secara cepat. Sudah ada tapi inginnya cepat. Jadi kalau misalnya ada tumpahan minyak langsung disebar gitu ya, kan dikultivasi dulu ya, kemudian baru disebar, itu kemudian degradasi secara cepat karena kalau dalam hitungan hari aja ya itu sudah akan berdampak yang luar biasa. Apalagi namanya kapal tanker kan bawa minyaknya nggak cuma 1 liter 2 liter ya, itu akan menutupi area yang cukup luas gitu. Nah, ini contoh ya beberapa primary metabolites yang penting ya untuk karbohidrat, protein, lipid, asam nukleat dan
hormon. Ini bisa, dan kemudian Anda bisa lihat contoh ya, Aspergillus niger biasanya digunakan di mikrobiologi industri untuk produksi dari asam sitrat ya. Nah, ini adalah banyak digunakan. Kita sekarang juga banyak tuh pakai asam sitrat, apalagi nanti sebentar mau mendekati Ramadan ya. Termasuk juga alkohol ya, itu juga banyak digunakan untuk primary metabolite dan untuk mikrobiologi industri. Sedangkan secondary metabolite ya, dia tidak berperan dalam pertumbuhan, pengembangan, dan reproduksi, dan biasanya dihasilkan pada stationary phase. Dan kemudian ini loh, typically organic compounds dia, dan dihasilkan, ini intinya dia stationary phase. Dan oh ya, kalau untuk di tanaman biasanya yang namanya metabolit sekunder itu bisa dihasilkan ketika dia itu tumbuhnya sudah selesai, bukan selesai, jadi dia sudah memang tumbuh seperti itu. Karena kalau sebelum dia stabil gitu tumbuhnya, semua nutrien yang dia serap itu selalu digunakan untuk pertumbuhannya. Itu sebabnya kalau ada serangan hama, biasanya yang paling cepat mati itu yang tumbuhan masih muda. Sedangkan yang sudah itu sudah cukup umur istilahnya, dia bisa bertahan. Jadi ini adalah organik, senyawa-senyawa organik yang dihasilkan melalui modifikasi metabolit primer. Ya, jadi pada proses pada fase iodofase, sel itu tidak lagi membelah, tetapi dia tetap aktif secara metabolisme. Nah, itu yang Bu Ari tadi bilang, bahwa setelah dia tumbuhnya sempurna, baru nutrien yang diperoleh itu, yang diserap, tidak lagi digunakan untuk pertumbuhannya, tapi untuk proses metabolisme yang aktif. Jadi kalau pohon cabai ya memang dia segitu, ya udah segitu, enggak masih tambahin, kita harapannya makin besar, tidak. Tapi setelah tumbuhnya seperti itu, kita dia mulai berbunga, dia mulai berbuah. Tapi ada juga gini, pohon mangga ya, pohon mangga kok dia masih tumbuh dan pada saat yang sama dia juga masih bisa berbuah. Kita juga bisa menambahkan ini stimulan yang pupuk. Oh, pakai gandasil B biar berbunga gitu ya. Terus ada gandasil D biar daunnya banyak. Nah, itu stimulan. Jadi ketika ditambahkan itu biasanya ada beberapa ion bukan logam ya, tapi yang kalium, fosfor seperti itu yang kemudian memacu pertumbuhan daun atau memacu pertumbuhan bunga. Kalau nanti memacu pertumbuhan bunga, selanjutnya adalah pertumbuhan buah. Jadi itu stimulan-stimulan yang diberikan. Tapi kalau tidak seperti itu ya pohon dengan tenang dia akan tumbuh sampai tinggi. Itu sebabnya kalau ada pohon dahannya patah ya. Ini kan misalnya ada pohon duren nih ya, terus dahannya patah. Dia tidak akan berbuah dulu karena dia akan fokus untuk ini healing dari dahannya yang patah itu. Nanti setelah mestinya kita potong gitu ya. Lalu kemudian setelah dia selesai proses healing, maka dia kembali proses tumbuh lagi. Ya, jadi kita kalau belajar tumbuhan itu sebenarnya nggak ada habisnya gitu loh. Kayaknya ilmunya banyak banget ya. Iodolites itu ini adalah fase-fase di mana kemudian metabolit sekunder itu dihasilkan. Ini juga metabolit sekunder itu ya dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan. Ya. Jadi misalnya setelah dia tidak lagi mengalami fase kesetimbangan ya, pertumbuhan kesetimbangan, nanti dia akan dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Satu mikrobial itu bisa menghasilkan beberapa metabolite ya, terutama untuk fungsinya secara ekologikal, termasuk juga defense mechanism
untuk menghasilkan antibiotik atau menghasilkan pigmen. Nah, itu sebenarnya adalah cara untuk respon dari baik itu mikroba maupun tumbuhan menghasilkan metabolit sekunder. Contohnya adalah ini ada antibiotik erythromycin atau bacitracin. Kalau kita ada mikroba, dia memang menghasilkan antibiotik tersebut. Kita sudah pernah, Bu Ari pernah beberapa penelitian ya. Jadi apakah dia dari awal ditantang atau misalnya dari fase stasioner. Kalau dari awal ditantang itu biasanya dia akan mengalami mutasi gitu. Karena yang bisa hidup itu hanya yang tahan bisa mengeluarkan anti MRSA, padahal dia hidup pertumbuhannya itu belum sempurna. Jadi yang paling aman memang ditambahkan diinduksinya itu setelah pada fase stasioner. Ya. Kemudian ini nanti silahkan dibaca ya berbagai jenis antibiotik yang kemudian dihasilkan untuk ini manusia. Nanti Bu Rianti juga akan menjelaskan proses lebih detail bagaimana mikroba itu bisa menghasilkan jadi mikroba menghasilkan antimikroba gitu. Ini contoh ya waktu inkubasi ya, ketika pertama ini adalah kurva pertumbuhan. Nah, kurva pertumbuhan itu dengan berjalannya waktu inkubasi, maka nanti massa selnya akan bertambah banyak. Namun nutriennya kan mulai berkurang. Jadi ketika limiting nutriennya itu semakin berkurang, maka kemudian mulai dihasilkan metabolit sekunder. Ya. Ini contoh ya metabolit sekunder yang dihasilkan dari bakteri Streptomyces. Streptomyces itu adalah Actinomycetes. Jadi hingga saat ini Actinomycetes itu bisa dihasilkan dari dua jenis lingkungan. Yang pertama kalau terestrial itu berarti daratan, yang kedua itu marine Actinomycetes. Jadi dari perairan. Kalau sungai itu termasuk daratan. Nah, antibiotik yang beredar saat ini 80% lebih berasal dari Actinomycetes. Yang paling banyak misalnya Streptomyces. Namun dia itu tumbuhnya lama, 7 hari gitu ya. Dengan medium yang sesuai dia bisa dipercepat tumbuhnya. Makanya ini ada development istilahnya dari gen ke metabolite dan metabolite. Jadi bolak-balik. Kalau kita tahu metabolitnya, nanti kita runut dia itu dihasilkan dari gen apa gitu. Atau kalau misalnya kita bisa memperoleh gennya, nanti pendekatannya pakai SMAS ya, anti SMAS gitu. Kalau kita sudah tahu klaster gennya, maka nanti kita bisa prediksi metabolit sekunder yang dihasilkan. Nanti ada istilah biosynthetic gen cluster ya, di mana biosynthetic gen cluster itu adalah cluster gen khusus untuk menghasilkan secondary metabolite. Nah, ini Anda bisa lihat di sini ya, mikroba kan kecil ya, terus dia dari mana ini metabolit sekunder itu dihasilkan? Nah, kembali dari glukosa. Jadi dari metabolit primer dan kemudian metabolit primer itu digunakan untuk pertumbuhannya. Setelah selesai baru misalnya dia setelah fully grown up, nanti metabolit sekunder, metabolit primer itu dia akan membentuk metabolit sekunder. Bisa lihat dari sini dari glukosa 6 fosfat ya, kemudian dia bisa menghasilkan dihidro ini boleh harus pakai kacamata ya. Terus juga glukosa 1 fosfat dia menghasilkan berbagai metabolit sekunder dan kemudian terakhir membentuk streptomycin. Ini ada di Streptomyces. Dan masih banyak lagi nanti Anda lihat ya beberapa teknologi beberapa antibiotik komersial ya yang kemudian dihasilkan dari Actinomycetes. Di sini ada ya Advanced Synthetic Biology and Genome Editing Tool ya. Sintetik biologi itu kalau seperti sudah pernah Bu Ari sampaikan ya, pernah nggak sih Bu Ari cerita apa Bu Ari cerita di biotek ya? Karena ini semua sama ya. Sintetik biologi itu ini Bu Ari ngajar biotek gitu ya, ngajar ini. Sintetik biologi itu kalau sebelumnya kalau
Anda sudah pernah belajar rekayasa genetika. Nah, kalau kita mau cloning, berarti kan DNA itu harus kita isolasi. Kita ingin DNA yang bisa menghasilkan streptomycin gitu ya. Jadi kita isolasi dulu DNA-nya, lalu cloning. Nah, kalau sintetik biologi tidak. Kan sekarang sudah banyak database ya terkait dengan DNA apa sih yang bisa menghasilkan streptomycin. Nah, sintetik biologi itu langsung aja sintesis in vitro untuk urutan DNA tersebut. Nah, itu satu. Nah, kemudian kalau genome editing tool ya, kalau dia kepanjangan ya masih ya udah kita ini aja potong. Nah, pada rekayasa genetika kalau kita mau cloning, nanti panjang DNA-nya itu kan dipotong, namanya restriction endonuklease gitu ya. Kalau namanya restriction berarti nanti pemotongannya itu tertentu. Nah, sekarang genome editing tool-nya yang emerging misalnya CRISPR-Cas9 itu nanti bisa motong di mana saja. Ya, kalau dulu itu karena dia restriktif tertentu, maka kadang-kadang kita tidak semua DNA yang kita butuhkan gitu ya. Jadi masih ada ikutan yang lain. Nah, kalau sekarang tidak, dengan CRISPR-Cas9 itu langsung aja dipotong. Kemudian kalau diperlukan ditambah lagi untuk depan sama belakangnya pakai sintetik biologi. Ya, kemudian ada juga modulation of silent gene cluster ya, sehingga supaya dia fokus gitu menghasilkan streptomycin, nanti gen yang lain itu di-silent-kan, di-off, sehingga nanti produksinya bisa lebih meningkat gitu. Jadi udah nggak usah buat apa-apa lagi, tapi buat streptomycin itu silent gene, sehingga mikroba tersebut fokus untuk menghasilkan ini senyawa metabolit yang diinginkan. Ya. Ini contoh dari jamur fungal secondary metabolism. Jadi ada regulasi, ada fungsi, dan ada manfaatnya sebagai di farmasetik. Ya. BGC biosynthetic gain cluster untuk spesifik transcription faktor ya. Jadi yang tadi Bu Ari sampaikan, jadi BGC itu adalah spesifik untuk menghasilkan metabolit sekunder gennya. Dari mana metabolit itu dihasilkan? Misalnya dari asil CoA atau dari asam amino. Nah, nanti Bu Ari tanya lagi, ini asil CoA asam amino dari mana gitu ya. Ya harus dari ini asupan makanan. Kan asam amino ada dua ya, ada yang esensial, ada yang non esensial gitu. Namun kalau tumbuhan satu-satunya ya makhluk hidup yang bisa menghasilkan mengubah biotransformasi antara anorganik menjadi organik itu adalah tumbuhan. Jadi tumbuhan itu dia mengubah CHO menjadi glukosa dan mengubah yang asimilasi nitrogen menjadi nitrogen organik. Nah, kalau hewan dan manusia dapatnya dari mana? Dari makan tumbuhan. Gitu, ya. Kalau hewan lubu kan ada hewan yang tidak makan tumbuhan ya gitu. Dinosaurus kan ada yang Chiroptera itu nggak makan tumbuhan ya. Dia dari mana asam aminonya? Dia makan dapat asam aminonya itu atau nitrogen organiknya dari makan hewan. Gitu. Jadi kalau kita lihat rantai makanan gitu ya, tidak ada itu predator itu ujuk-ujuk ada di situ gitu, enggak. Dia itu harus makan siapa gitu. Jadi di mana dia makan hewan, di mana hewan itu makan tumbuhan. Jadi ada tetap dapat nitrogennya. Kita manusia gitu ya kan, ya makan tumbuhan, ya makan hewan gitu. Tapi kalau predator yang karnivora, dia akan mendapatkan nitrogen itu dari dari hewan yang dia makan. Nah, kemudian asil CoA itu dari lipida. Nah, lipida itu ya kalau Anda cermati di sini, asil itu adalah rantai hidrokarbon dari lipida. Dari mana rantai hidrokarbon itu? Gitu. Nah, itu dari degradasi kerangka karbon glukosa. Jadi dari C6 nanti bisa menjadi C2 asetil CoA. Nah, kemudian dipanjangkan jadi asam lemak asil ini.
Jadi dari situ gitu ya, sumbernya metabolit primer, lalu kemudian diproses menjadi metabolit sekunder, dan Anda bisa lihat di sini, ini ada pada ini ya, pada jamur gitu ya. Anda bisa lihat di sini, dari ini bisa menjadi polyketide atau lewat jalur mevalonate pathway intermediates, kalau asam amino menjadi peptida. Ya, kemudian jadi prenylated tryptophan derivatif. Nah, ini contoh ya, nanti dari mevalonate pathway bisa menjadi senyawa-senyawa terpen, sehingga nanti yang diperoleh adalah senyawa bioaktif tersebut pada tumbuhan, misalnya jamur. Jadi nanti kalau misalnya Anda penelitian mengenai senyawa bioaktif dan isolasi, dirunut lagi. Ini senyawa ini apa, golong apa, kira-kira dihasilkan dari mana? Gitu pada proses nanti ketemunya jadi ada proses fotosintesis, pembentukan metabolit primer dari glukosa, perubahan menjadi turunannya, lalu perubahan lagi menjadi metabolit sekunder. Nah, plants ya untuk primary and secondary metabolites. Tadi pas mikroba itu berlaku untuk hewan dan untuk manusia ya gitu. Kita itu sebenarnya terbaginya menjadi dua, tumbuhan dan bukan tumbuhan gitu ya. Kalau tumbuhan itu dia punya spesifikasi tersendiri. Nah, selain itu non tumbuhan itu ya dari mikroba, terus kita hewan dan manusia. Nah, untuk plant metabolites gitu ya, ada primary dan ada secondary. Kalau sama ini fungsinya, berfungsi langsung untuk pertumbuhan, sedangkan pada metabolit sekunder ya, ada alkaloid, fenolik, sterol, steroid, dan seterusnya. Ini ada pada kondisi standar, tapi dia akan meningkat untuk mekanisme pertahanan tubuh gitu, pertahanan tumbuhan gitu ya. Jadi ada tumbuhan itu yang mengeluarkan itu feromon, enggak kalau tumbuhan, mengeluarkan wangi gitu. Itu fungsinya untuk apa? Bunga wangi itu untuk apa? Menarik serangga. Untuk apa menarik serangga? Untuk penyerbukan. Jadi dia tuh tidak bisa kalau dia sendiri diam aja gitu. Makanya dia itu ini termasuk kenapa harus ada penyerbukan? Nah iya, itu kan termasuk dari mekanisme pertahanan dia, gitu, ya. Sehingga kemudian dia menghasilkan senyawa tersebut. Ada lagi nih, Anda tahu gaharu ya yang bisa menghasilkan wangi cendana. Kalau pohonnya biasa saja dia tidak bau. Oh, ini katanya bau nih gaharu gitu. Enggak, maksudnya wangi gitu, enggak wangi. Nah, caranya supaya dia bisa menghasilkan senyawa yang volatile pewangi itu, dia gaharunya tuh ditoreh ininya, dilukai. Baru kemudian dia akan menghasilkan senyawa yang wangi gaharu itu. Ya. Itu satu. Terus banyak gitu ya tumbuhan yang terutama fenol. Jadi kalau di pemuliaan hama dan penyakit kan ada tuh di pertanian ya, hama penyakit itu. Jadi kalau misalnya pohon itu dikasih apakah itu cekaman biotik atau abiotik dengan hama, itu nanti salah satu yang diukur itu adalah kadar fenol. Kemarin S3 itu yang Pak Aman ya, dia itu memperlakukan ini pakai apa? Plastik. Jadi tumbuhannya terus diplastikin, pokoknya pengaruh plastik gitu ya terhadap tumbuhan. Nah, salah satu kadar yang diukur adalah fenol. Jadi nanti bisa Anda cermati untuk parameter yang diukur sebagai respon terhadap cekaman dari luar. Nah, di sini ada contoh ya, primary, ada definisinya, terus bedanya gitu ya, terus ada kuanti jumlahnya. Ini small amount gitu ya, tapi are the same in the all plant itu sama, tapi kalau secondary itu berbeda-beda. Ya. Itu sebabnya kalau pohon cabai walaupun sebelahan dengan pohon tomat enggak membuat tomatnya jadi pedes gitu, enggak ya gitu. Dia unik gitu karena tergantung dari ininya, gennya. Are they part of molecular structure? Ya, molecular structure itu maksudnya dia
itu sebagai struktur dari tumbuhan tersebut. Sedangkan kalau secondary tidak. Nah, efeknya ini berfungsi untuk metabolic proses ya. Tapi kalau tidak adanya secondary metabolite biasanya tidak berpengaruh pada tumbuhan tersebut. Kemudian contoh, oh ya ada satu lagi pohon oak. Oak itu apa ya di sini ya? Kalau bahasa Indonesianya, pohon oak itu dia kalau dia diserang ya itu nanti dia ada galsnya, nanti dapat oak gals gitu. Itu sebenarnya kayak apa sih bintil-bintil gitu yang ada pada tumbuhan tersebut karena ada serangan ini serangga gitu ya. Itu sebabnya nanti di oak gals yang bintil-bintilnya itu suka ada ini bolong. Jadi pastikan ya kalau kita hendak itu nanti ada zat warnanya. Jadi bagaimana cara si pohon itu untuk bertahan dari serangan hama dia dengan menghasilkan itu. Nah, kalau dan kemudian itu berwarna. Sehingga kalau misalnya kita mau isolasi dari senyawa tersebut, pastikan ya untuk yang environmental friendly dibukain dulu supaya serangga yang ada di dalamnya itu keluar. Gitu ya. Jadi kalau di luar negeri itu ya, misalnya kita pampang seperti itu gitu, kita harus pastikan bahwa di dalamnya itu sudah tidak ada serangga lagi. Gitu. Jadi itu cara bagaimana tumbuhan itu, terus ada juga ini loh, yang kalau dia luka tumbuhan, dia itu juga akan membentuk gals seperti itu. Ya, karena kalau tidak nanti bisa diserang bakteri lukanya. Jadi dia menutup yang kemudian kita kenal sebagai gals seperti itu. Ya. Mungkin kalau di pertanian itu dia istilahnya beda. Nih, ini beberapa contoh ya example primary metabolite. Jadi tidak hanya karbohidrat, protein, tapi juga termasuk alkohol, asam amino, nukleotida. Ya, itu termasuk dari primary metabolite. Sedangkan ini maksudnya secondary ya metabolite, terus pembentukannya formasinya selama fase pertumbuhan, sedangkan ini pada fase stasioner. Jadi jangan ngambil oh kita mau sampel nih ya, sampel senyawa metabolit sekunder tapi pohonnya itu masih muda. Nah itu nanti beda gitu ya. Tapi kalau kita lihat karakteristiknya, yang mau kita isolasi itu apa? Kalau jati misalnya ya, jati kalau kita hendak mengambil warna merah, yaitu daunnya muda gitu. Tapi kalau kita nanti untuk metabolit sekunder, misalnya sebagai antibakteri, itu daunnya yang tua gitu ya. Itu contoh. Jadi cermati baik-baik. Tapi yang jelas misalnya kalau Anda harus milih daun ya untuk metabolit sekunder, jangan daun yang kalau ketapang itu nggak bisa daun yang muda, dia harus daun yang memang sudah benar-benar sempurna. Gitu. Atau Anda pakai jagung tapi jagungnya muda gitu misalnya ya. Jadi Anda cermati dulu pohonnya karena karakteristik pohon itu berbeda-beda. Kalau kita mengambil zodia, zodia itu ada pohon zodia ya, dia bisa menghasilkan senyawa metabolit sekunder untuk penghasil nyamuk, atau misalnya daun kayu putih. Jadi kayu putih itu ini diambil dari daunnya, dan itu memang setelah daun itu tumbuh sempurna, baru kemudian bisa diekstrak untuk mengambil minyak kayu putihnya. Jadi pastikan Anda itu benar-benar Mbak kan mau ngambil dari rumput laut ya. Jadi nanti dicermati gitu. Kalau dia masih muda untuk senyawa bioaktif Bu Ari pikir tidak akan banyak gitu ya. Namun dia ketika dia sudah tumbuh sempurna gitu, maka pastikan itu. Jadi dipilihin gitu. Kan Bu Ari nggak tahu ya dia tumbuh sempurnanya bagaimana, tapi kalau Mbak mendalami pastinya oh berarti yang ini masih muda nih gitu. Oh ini yang ini udah cukup sempurna gitu. Jangan sampai bercampur, nanti dia ini akan beda ininya. Tapi kalau secara teori memang pasti dihasilkan pada fase stasioner. Nah, untuk role-nya dia directly involved in the growth, development, and reproduction. Tapi kalau metabolit sekunder itu lebih pada ecological function. Jadi membantu untuk pertahanan gitu ya, atau menghasilkan pigmen
Jadi pertahanan itu ketika dia menghasilkan sesuatu, ya jadi nanti serangganya itu tidak bisa mencegah supaya serangga itu tidak tidak terinfeksi sama serangga gitu ya. Itu contoh untuk role dari secondary metabolite. Nah ini ada C3 plant gitu ya. Jadi ada C4 sama C3. Ini contoh ya bagaimana responnya pada C3 plant. Anda bisa lihat di sini, ya ini masih 2021, bahwa tumbuhan itu dia akan menghasilkan oksigen ya, pada saat itu juga akan menghasilkan karbon dioksida. Kita lihat waktu reaksi fotosintesis, ada light terus menyerap karbon dioksida. Jadi pada ini tumbuhan, pada daun terjadi proses fotosintesis menghasilkan glukosa ya, kemudian mengeluarkan karbon dioksida, lalu terjadi proses nitrogen asimilasi, reduksi, kemudian ada proses transpirasi atau mengeluarkan H2O gitu. Itu sebabnya kalau itu sebabnya ya kalau nah itu sebabnya masih kelihatan nggak ini di sini? Oke. Ya itu sebabnya di ini ya absorption yang H2O ini apa? Tumbuhan itu kan menyerap air, tapi kemudian kenapa juga tumbuhan itu kalau area itu ada tumbuhan maka airnya itu banyak karena dia juga mengeluarkan air dan pada saat yang bersamaan akar-akarnya itu bisa memegang air. Beda kalau tanah itu tidak ada tumbuhannya. Kemudian ini ada batang ya, batang untuk transport dan seterusnya, terus ada akar untuk absorpsi dan asimilasi, dan di sini ada nodules untuk fiksasi nitrogen, yang tadi Bu Ari katakan bahwa satu-satunya organisme di dunia yang bisa mengubah transformasi anorganik, nitrogen, karbon, oksigen menjadi bahan organik itu adalah tumbuhan. Ya, ini contoh ada fungi yang di mikorizalnya, ya untuk absorpsi fosfat, inorganik dan organik nitrogen, lalu ada mikrobanya, kemudian ini ada fruits ya dan biji-bijinya untuk akumulasi metabolit primernya, lalu ada buds itu untuk ujung-ujungnya ya untuk berkembang menjadi bunga, daun atau shoot-nya. Shoot itu apa ya gitu. Tapi ini ada pada tumbuhan. Ini adalah tumbuhan dalam kondisi normal. Nah, nanti ya ini ada contoh bagaimana secondary metabolite di biosintesis sebagai respon terhadap biotik dan abiotik. Jadi Anda bisa lihat di sini ya beberapa apakah itu pestisida, kemudian ada hama ya, kemudian ini juga apa sih ini bacanya hama ya, bahkan sinar gitu kalau panas, jamur, mikroba dan sebagainya. Nanti plants growth regulator dia bisa meningkatkan produksi metabolit sekunder pada tumbuhan gitu. Di mana kemudian terjadi proses hormonal elicitor exogens ya, nanti kemudian ada secondary metabolite dan seperti terpen, fenolik atau senyawa-senyawa yang mengandung sulfur atau senyawa-senyawa yang mengandung nitrogen. Nah, ini adalah sebagai respon. Nah, secondary metabolites ini dia akan membantu tumbuhan untuk mempertahankan hidupnya. Ya, jadi kalau misalnya ini sudah 2 mahasiswa ya penelitian apakah di kering gitu, itu juga kadar fenol yang diuji, kemudian ada juga di salinitas tinggi. Kenapa kadar fenol yang selalu diukur? Karena itu yang paling mudah mengukurnya gitu ya. Kalau misalnya kalau fenol kan kita sudah punya fenolnya ya, senyawa fenol. Jadi kalau kita mengukur berapa ininya kadarnya bisa karena
kita bisa ada senyawa standar fenol. Tapi kalau alkaloid, loh ini alkaloidnya apa ya? Kalau kita beli standarnya kan mahal untuk membandingkan loh bahwa ini memang alkaloid. Nah kalau lignin, lignin kan gampang Bu. Iya, cuma masalahnya lignin itu adalah polimer. Kita tidak tahu ya standar berat molekul berapa lignin yang harus digunakan gitu. Baik juga dengan terpen misalnya atau S containing yang sinogen dan seterusnya, bahkan senyawa-senyawa yang karbohidrat itu dia lebih kompleks lagi. Jadi kalau bolak-balik Anda baca ya, untuk S2 sekalipun tidak apa-apa gitu, fenol lagi karena itu yang paling mudah diukur dan bisa ada standarnya. Sehingga nanti kalau kita punya varian gitu ya, varian terus kemudian kena hama diukur kadar fenolnya, nanti kita bisa melihat bisa melihat respon terhadap parameter yang perlakuan yang diberikan. Kalau alkaloid kan kita harus tahu dulu alkaloidnya apa ya. Nah, ini juga bagaimana series of reaction yang terjadi. Ya, dari pirufat. Anda masih ingat nggak pirufat itu C3 dari glukosa, kemudian seterusnya proses glikolisis ya, glukosa proses glikolisis menjadi fosfoenol pirufat lalu menjadi C3 pirufat. Nah, series of reaction-nya itu nanti ada beberapa nih ya. Nanti silahkan dipelajari. Ini C3 pirufat nanti jadi sikimat misalnya masuk ke series of reaction. Nanti inilah yang menghasilkan flavonoid, kumarin, lignin dan tannin. Sedangkan kalau pirufat nanti pirufat dihidrogenase kompleks dia akan menjadi asetil-CoA. Nah, asetil-coenzim A ini nanti juga akan terjadi reaksi lebih lanjut kemudian menghasilkan senyawa-senyawa metabolit sekunder seperti ini. Jadi kalau nanti Anda mau isolasi senyawa bioaktif, Anda pastikan dia termasuk golongan fungsinya apa. Ya kan ada ya. Makanya kalau ada ekstrak tumbuhan, yang pertama itu adalah analisis fitokimia. Nah, analisis fitokimia itu nanti apakah flavonoid, lignin, tannin, habis alkaloid, saponin, kan seperti itu ya, bisa ada 8 jenis golongan fungsinya. Jadi analisis fitokimia. Setelah tahu, oh dia termasuk golongan ini, baru kemudian Anda reka-reka dari proses fotosintesis, ini kira-kira apa yang terjadi sehingga menghasilkan senyawa bioaktif tersebut. Nah, ini contoh plant metabolic secondary ya. Ada terpen, ada nitrogen containing compound, ada sulfur, ada fenolik. Ini silahkan nanti dilihat ya. Ini masih kan kita 5 tahun terakhir ya. Silahkan plant secondary metabolites, introduction to the chemistry and biological significant with psychochemical aspect. Ya, nanti silahkan dicermati. Kalau Anda kesulitan, ini kok bahasa Inggris semua ya. Jangan lupa kita punya AI ya. Jadi AI itu salah satu toolsnya adalah kalau gratisan nih ya, kalau gratisan terbatas. Jadi Anda ya nggak apa-apa gratisan kan nggak tiap hari Anda harus translate gitu ya. Kalau sekali translate hanya bisa 2, ya Anda benar-benar 2 itu dibaca yang benar gitu. Baru nanti besok 2. Jadi Anda masukkan artikel PDF-nya dalam bahasa Inggrisnya, nanti kemudian dia bisa translate dalam bahasa Indonesia. Beda sama Google Translate. Ya, Anda pernah pakai belum itu yang AI kayak gitu? Kalau Google Translate kan kita harus copy paste. Ini satu artikel gitu ya. Anda ini Bu Ara nggak mau kasih tahu ya gitu. Anda cari aja itu ada. Kalau di metodologi penelitian di kimia Bu Ara ajarkan itu AI biar cepat ya. Karena mahasiswa suka ngomel kalau dikasih artikel dalam bahasa Inggris. Gitu. Nggak usah khawatir, sekarang ada AI. Kalau dia bertiga gitu ya, bertiga kelompok ya masing-masing 2, 6 artikel cukup untuk Anda review. Kalau kurang ya 2 lagi hari berikutnya kan 12. Ya, Anda sih mau baca artikel berapa? Anda itu S1 aja, S3 itu artikel pertama itu 20 saja gitu. Jadi Anda kalau mau penelitian itu 10 sampai 15 tapi Anda beneran baca gitu loh artikelnya. Nah, kalau jadi kita nggak cuma sekedar citasi banyak-banyakan, itu enggak, tapi beneran dipakai. Gunakan dulu prosedur. Ya, prosedur dulu, kan nanti dari prosedur itu nanti artikel yang untuk prosedur, karena nanti dari situ Anda bisa bandingkan hasil Anda.
Nanti sesuai, misalnya kita isolasi ini berdasarkan metode ini dimodifikasi, bisa. Nah, kemudian pada saat hasil pembahasan, hasil penelitian menunjukkan ini, hasil ini sesuai dengan, nah yang Anda pakai di referensi untuk prosedur sesuai atau berbeda. Dan kemudian juga Anda pakai ini untuk yang tinjauan pustaka. Jadi kita tuh butuh artikel itu hanya untuk 1 prosedur, 2 tinjauan pustaka. Nanti kemudian di hasil pembahasan Anda bandingkan hasil Anda dengan apa yang telah Anda tulis di tinjauan pustaka atau hasil dari prosedur yang Anda gunakan artikelnya. Udah selesai. Jadi 20 artikel itu sampai 30 ya, itu menurut gue sudah luar biasa tuh ya. Karena kemarin ada tuh mahasiswa dari S2 ya, tapi dari fakultas lain tanya Bu Arin, ini sih apa? Ternyata dia nggak pakai, nggak baca, nggak lihat, nggak tahu apa itu bentuknya. Ya, enggak kayak gitu, jangan ya. Anda tidak akan dinilai berdasarkan banyaknya artikel itu, tidak ya, tetapi kemampuan Anda. Nah, silakan nanti kalau misal ini karena introduction, Anda wajib ya baca di sini, terus kemudian Anda bisa, kalau di sini contoh-contohnya saja, namun bisa apa saja ya, contoh-contoh senyawa bioaktifnya. Nah, ini fitokimia ya, adalah begitu beragam sekali. Sampai nanti di bawah hidroksibenzoik acid, cinnamic acid, flavanol, Jadi sebenarnya tumbuhan itu memang sangat luar biasa. Namun bukan berarti ini dihasilkan oleh satu tumbuhan, enggak ya, gitu. Dia tetap berdasarkan respon. Ini adalah peta fitokimia yang bisa dihasilkan tumbuhan. Nanti setiap tumbuhan dia akan memiliki karakteristik yang unik. Dari bahkan kadang-kadang ya dia flavonoids tapi nanti belum ada nih ya, belum ada ininya di sini karena memang spesifik gitu. Jadi ini hanyalah gambaran peta secara umum dan nanti setiap tumbuhan itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Gitu. Nah, kemudian di sini adalah bagaimana misalnya hemiterpenoid atau triterpenoid, politerpenoid, tetraterpenoid, diseski mono dan seterusnya itu bisa disintesis dari glukosa. Ya, dari glukosa menjadi C3 pirufat menjadi C2 asetil koenzim A ya. Kemudian nanti dia akan bereaksi lebih lanjut ya. Kemudian menjadi berbagai jenis metabolit sekunder. Tidak berarti ini ada pada satu tanaman ya, jangan salah. Jadi ini misalnya tanaman itu menghasilkan monoterpen. Tanaman yang memiliki monoterpen itu biasanya dia beraroma. Karena monoterpen itu jadi semakin cuma satu ya, seperti mentol itu mint gitu ya. Citranolal itu dari ini siapa itu cengkeh. Jadi ketika dia itu kita deketin aja wangi gitu ya. Nah, berarti dia paling tidak punya monoterpen. Namun kalau kita gosok-gosok baru wangi, mungkin dia diterpen karena harus diproses terlebih dahulu. Yang jelas kalau senyawa terpen ini tetap dia bisa kita analisis dengan GC-MS karena dia mudah menguap. Wangi itu disebabkan karena dia menguap gitu. Nah, itu adalah terpen. Sampai misalnya tetraterpenoid kan udah panjang ya, beta karotin itu yang kemudian kita lihat sebagai warna merah. Warna itu juga ini, dia nanti senyawa bioaktif dari mana? Jadi pigmen itu paling tidak punya sifat antioksidan. Semakin dia berwarna, biasanya nanti ikatan rangkapnya semakin banyak dan bioaktif yang paling umum adalah sifat antioksidan karena senyawa-senyawa yang ikatan rangkap itu dia bisa bereaksi dengan oksigen reaktif. Nah, sama kalau kita mau pakai rumput laut ya, ini rumput laut ada yang hijau, ada yang coklat, terus ada yang merah. Nah, nanti yang berwarna salah satu sifat yang bisa diukur adalah antioksidannya. Nah, yang hijau sih juga bisa ya, itu contoh. Dan ini sih sudah tidak menguap. Lycopene itu yang ini yang biasa ada pada tomat. Warna tomat itu lycopene itu ya. Itu termasuk tetraterpenoid.
Jadi kalau misalnya, oh ini ada warna merah, nah nanti Anda cek gitu, oh berarti metabolismenya atau biosintesis dari senyawa tersebut adalah lewat di sini. Ya, jadi ini jangan Anda lupakan pada saat pembahasan atau mungkin tinjauan pustaka. Ya, Anda tidak meneliti ini, tapi Anda meneliti simptom akibat perlakuan pada substrat yang Anda gunakan. Oh, jadinya seperti ini. Nah, kemudian Anda coba jelaskan kenapa jadi seperti itu. Ya. Nah, ini juga contoh lagi ya. Anda bisa lihat di sini alkaloid itu biasanya banyak digunakan untuk obat ya. Sampai obat jantung ya, itu salah satunya alkaloid. Jadi ini dari gula, sugar ini berarti gula, ada proses glikolisis, Anda cek lagi ya, itu kan diajarin ya fisiologi molekular ya, ada proses glikolisis, fosfoenol pirufat, asetil CoA, ini siklus asam sitrat ya kalau Anda masih ingat, lalu alfa ketoglutarat salah satu senyawa antara di siklus asam sitrat, nanti dia bisa menghasilkan asam amino dengan proses aminasi alfa ketoglutarat ditambah gugus amino menjadi glutamat dan seterusnya ya, nanti menjadi tropan dan seterusnya. Ini piridin alkaloid. Sedangkan dari proses glikolisis ya, nanti kan masih pertama kan glukosa 6 fosfat ya, nanti menjadi nukleosida, ini jadi purin alkaloid atau amfetamin analog ya. Ini Anda bisa dari korismat dan seterusnya, ini jadi fenilalanin, tyrosin 4-HPA, ini jadi alkaloid yang isokinilon, ini jadi berbagai jenis alkaloid ya yang dihasilkan dari metabolit primer. Jadi kalau nanti kalau tadi terpen, nah kalau ini adalah jika nanti senyawa bioaktif Anda itu termasuk alkaloid. Ini itu setelah Anda ini analisis fitokimia, Anda punya ekstrak, lalu Anda analisis fitokimia, oh dapatnya ini, nah Anda jelaskannya pakai ini. Ya, urutannya. Nah, ini contoh ya kalau dia menghasilkan tadi terpen, alkaloid, nah ini adalah flavonoid contohnya, atau ini fenol. Ya. Ini beberapa, ini juga kembali dari gula, jadi semua itu kembalinya dari glukosa, karena itulah reaksi yang dilakukan oleh siapa? Oleh tumbuhan. Asetil CoA, malonil CoA itu ada di mana? Kalau tadi alfa ketoglutarat ya di senyawa antara siklus asam sitrat. Nah, malonil CoA itu juga ada di situ ya. Gitu, nanti Anda cek. Ini pada saat biosintesis ini lipid gitu. Malonil CoA itu nanti perpanjangan dari asetil CoA. Lalu ada sikimat pathway ya, nanti bisa menjadi beberapa senyawa seperti di sini kumarin, stilbinoid, flavonoid, dan fenol-fenol lainnya. Jadi ini Anda bisa lihat basicnya itu adalah struktur fenol dan menghasilkan berbagai senyawa metabolit sekunder. Yang penting itu biasanya alkaloid sama flavonoid. Kalau terpen itu bisa, tapi dia sebagai umumnya antibakteri gitu loh. Kalau terpen tuh bisa. Tapi kalau obat ya, itu contohnya untuk obat jantung, ya obat-obat dari tumbuhan itu umumnya dari alkaloid atau dari glikosida alkaloidnya. Jadi selanjutnya ya, engineering plant secondary metabolisme itu kita lakukan pada mikroba. Kalau kita nunggu pohon gitu ya sampai fotosintesis, sampai dia menghasilkan metabolit sekunder, kan butuh waktu gitu ya. Apalagi hewan gitu ya. Kenapa kemudian rekayasa genetika itu banyak dilakukan? Karena ketika proses natural prosesnya itu terjadi di tumbuhan, apalagi terjadi di hewan, maka prosesnya lama dan terutama hewan mahal. Kalau growth hormone gitu ya, kita harus isolasi dari hewan, kan mahal nanti ya jatuhnya. Sehingga dilakukan pendekatan mengenai genetic engineering. Dari biosintetik gen cluster yang dianalisis pada suatu tumbuhan, nanti kemudian dapat ya
urutan DNA-nya, itu bisa di-cloning atau itu sekarang bisa dilakukan dengan sintetik biologi. Ya. Kemudian dan ini kemudian dilakukan cloning pada sistem mikroba. Kembali sintetik biologi itu semakin berkembang ya ke sini, ekspansi dari plant secondary metabolite space di mikroba. Kalau kita pakai E. coli, jadi kalau tumbuhan itu dia nunggu dulu ya sampai dia sempurna, kemudian baru diproses. Namun kalau mikroba misalnya di cloning ke E. coli, maka dalam hitungan jam 18 ya sampai 24 jam itu sudah bisa dihasilkan. Nah, ini contoh ya pendekatan nanoteknologi untuk genetic engineering. Pendekatan nanoteknologi itu ini, jadi bisa dilihat di sini ya. Dulu itu pakai RNA protoplas, lalu Mesoporus silica. Ini adalah perkembangan bagaimana gen itu bisa diintroduksi. Terus ada gold nanocluster, ya, karbon nanotube dan seterusnya. Terus ini juga ada magnetic nanoparticle, DNA nanostructure. Sehingga nanti prosesnya dengan nanopartikel ini diintroduksi bisa lebih efektif karena ukurannya kecil. Ya. Ini contoh ya, kita kalau ke tumbuhan biasanya pakai vektor agrobacterium ya, atau pakai biolistic bombardment. Ini cara masuknya loh ke tumbuhan ya. Namun sekarang dengan metode nanopartikel. Ada electric pulse, ada ini CRISPR-Cas9 ini karena sudah mulai pemotongannya. Electric pulse ini kita ada sistemnya, misalnya di tertutup Erlenmeyer ini terus kemudian dikenakan kejut, gitu, electric shock. Jadi kita masukkan dulu semuanya, terus dengan adanya kejut electric pulse atau misalnya kejut dari environmental suhu shock gitu ya, nanti kan dia ininya akan membuka pori-porinya, lalu kemudian mikroba yang sudah di cloning itu masuk ke dalam. Jadi nanomaterial, jadi gene delivery-nya itu berbasis nanomaterial ya. Ini untuk pengembangan new gene delivery system. Nah, jadi ini tadi biasanya kita pakai introduksi ini, nah sekarang ada dengan pendekatan nanomaterial based gene delivery. Ini bisa meningkatkan efisiensi yang bisa masuk pada tumbuhan. Tumbuhan soalnya ada ini ya, ada cell wall-nya itu, ada dinding sel. Gitu. Jadi metodenya harus benar-benar bagaimana caranya supaya ini ya gene yang diintroduksi itu benar-benar efektif masuk pada tumbuhan. Lalu kemudian ini contoh ya, ini yang tadinya ya challenge ya untuk modern crops itu dia rentan terhadap virus gitu ya. Terus ini kurang mau berbuah gitu. Terus dia rentan terhadap insektisida, insek gitu. Sehingga dengan rekayasa genetika ya dia itu bisa resisten terhadap abiotik atau biotik stres, misalnya temperatur tinggi, drought itu berarti kekeringan gitu ya, ada virus. Dan juga buahnya bertambah banyak dan juga resisten terhadap insektisida. Nah, itu pendekatan nanoteknologi untuk rekayasa genetika tumbuhan. Nah, ini adalah perjalanannya ya. Jadi ini bagaimana proses ya, metode-metode yang digunakan. Ini ada physical, kalau fisik itu secara bombardment atau electric pulse dikejar dengan biologi misalnya agrobacterium, dan sekarang kita sudah menggunakan CRISPR-Cas9 untuk pada tumbuhan dan secara utuh juga. Ini untuk rekayasa tumbuhan. Ya, Kyoto ini adalah database resource ya untuk memahami metabolisme yang terjadi pada tumbuhan. Nanti, nah ini contohnya ya, KEGG pathway. Ya, misalnya kita klik di sini, nanti ada banyak sampai small compound pun juga ada ya. KEGG pathway ini bermacam termasuk enzim. Nah, nanti selanjutnya kalau metabolisme nanti Anda pilih
Bahkan ada secondary metabolisme yang lain. Xenobiotik itu adalah metabolisme dari senyawa-senyawa asing ya. Kemudian ada cellular proses, organisme sistem atau drug development, tapi kita bisa lihat di sini. Nah, ini ada yang tadi kalau metabolisme Anda bisa lihat bahwa informasi-informasi itu ada semua pada KEGG gitu. Termasuk nanti fotosintesis. Jadi yang kemarin Bu Ari ajarkan itu ngambil dari major, jadi utamanya saja. Ini kan ada ya glikolisis, siklus asam sitrat, pentosa fosfat pathway tidak diajarkan ya. Ini ada pada tumbuhan, terus ada apa namanya starch and sucrose metabolism dan seterusnya. Jadi sebenarnya apa yang terjadi pada sel itu adalah luar biasa. Ya kita pelajari pun sampai sekarang juga Bu Ari nggak hafal-hafal gitu ya untuk yang lainnya. Kalau yang major utama sih insya Allah hafal. Nah ini contoh ya. Ini kalau tidak salah, jadi ini tuh siklus asam sitrat yang kita pelajari kemarin. Jadi glukosa. Nah, yang kita pelajari cuma begini, kanan kiri depan belakang atas bawah enggak ya. Itu aja udah susah banget ngafalinnya ya. Jadi Anda bisa lihat ya karbohidrat metabolisme itu memang begitu kompleks. Jadi ada karbohidrat metabolisme, lipid metabolisme, amino acid metabolisme, lengkap ya. Amino acid metabolisme aja ada sendiri-sendiri. Kita punya 20 ya 20 di sini gitu ya. Jadi begitu luar biasa. Sehingga kita itu sama badan kita harusnya tidak take it for granted gitu, biarin aja, belum mandi bodoh gitu ya, nggak kayak gitu. Jadi karena Anda itu tersusun dari sistem yang sangat sempurna, sangat kompleks dan sangat sophisticated. Ada beberapa hal yang sampai sekarang kita tidak bisa tiru gitu ya. Padahal kita cuma meniru ini ya kerjanya mikroba gimana manusia gitu ya. Jadi begini itu adanya di sel dan ini primary metabolites ya. Jadi semua itu ada. Jadi karbohidrat, lipid, asam amino, protein kan ada semua. Berarti ini yang ada semua dalam sistem. Kecuali kalau Anda tidak makan lipid, tidak makan protein, nah ini nanti berkurang gitu ya. Tapi secara umum ini ada. Jadi supaya kita lebih appreciate, kita lebih apa ya, lebih appreciate sama pencipta, terus kita juga lebih care sama diri kita. Kita sudah diciptakan begitu sempurna, suruh belajar aja kita sampai ini ya sakit perut sampai lapar gitu ya belajarnya. Gitu. Masa kemudian kita mensia-siakan tubuh kita kan ya sayang sekali gitu. Karena Anda ya secara teori sekalipun ini kan sudah setimbang. Kalau misalnya tidak setimbang ya ada macet satu gitu ya di titik ya walaupun kecil macet gitu kan nanti ngeblok semuanya macet kayak gitu. Dan itulah yang terjadi ketika orang itu sakit. Ya. Baik, nanti waktunya sudah habis ya. Tapi tidak apa-apa nih karena sampai sebentar. Bu Ari mau coba apakah kita bisa bisa lihat KEGG. Mana sih lihatnya harusnya? Berarti di sini benar ya? Apa entire aja ya? Oke. Oke. Mana sih sharingnya? Kelihatan nggak sharingnya? Oh ya, saya harus begini ya? Iya. Harus begini. Baik, ini contoh ya KEGG pathway gitu. Dan Anda bisa cek di sini semuanya lengkap. Kemudian organisme.
Betul nggak glasilaria? Betul ya? Oh no hits. Ini pisang itu apa ya namanya ya? Apa? Musa apa? Para gini? Nggak ada kok. Waktu itu ada loh. Berarti salah. Gracilaria nggak ada. Nih, adanya ini. Yang dari Malaysia yang sudah dipetakan. Gitu. Jadi pada pohon pisang itu ada glikolisis, ini semua sudah dipetakan. Di pohon pisang dengan nama Musa yang itu. Ya. Kemudian ini jadi organismenya, klik dulu di sini. Lagi nggak ada ya. Nanti yang deket-deketnya ini ya, Gracilanus. Beda ya. Gracilaria nggak ada. Apalagi? Sargassum nggak ada. Ya. Apa? Pentarifer apa sih? Akar wangi. Hah? Akar wangi. Akar wangi. Versus noides. PT ya, nggak ada. Ya. Nanti cari yang deketnya aja ya. Tapi secara umum bisa juga pakai ininya apa? Metabolisme misalnya kalau tidak ada mikrobanya ya, nanti Anda bisa lihat di sini, tapi yang secara umum ya. Ini yang secondary metabolite misalnya. Ya. Itu kan ada biosintesis dari berbagai jenis. Nanti bisa Anda cek di sini. Sampai kafein itu juga ada ya. Indol alkaloid biosintesis dari sebut. Kalau ini degradasi, ini juga misalnya chemical structure, overview of biosynthetic, biosynthesis of plant secondary metabolit ya. Nanti misalnya yang tadi alkaloid dari skimat pathway dan seterusnya sampai plant hormone. Nah, ini contoh plant hormone itu, jangan plant hormone lah, yang satunya nih. Nanti bisa Anda gunakan ya. Ini bisa di save ya, ini download nih. Bisa ya. Ini scale-nya biar kelihatan semua, kita kecilin lagi. Dipikirnya cuma segini. Iya, luar biasa ya. Gitu. Jadi kita cuma belajar aja ngeluh ya. Jadi makanya kita coba lihat gini ya kayak Gabe Arna, apalagi Anda sudah S2 sehingga nanti bisa menjelaskan bahwa seperti yang kita Bu Ari kan sekarang banyak penelitian tumbuhan ya. Jadi kalau kita sudah ekstrak itu selalu, kalau mahasiswa kan suka cuek ya, ini dibuang ini. Aduh, itu buatnya susah itu. Ya, ekstraksinya susah apalagi buatnya gitu ya. Itu luar biasa sehingga
Sehingga apalagi ini ya mempelajarinya sehingga kita bisa lebih appreciate gitu. Kalau tumbuhan begini aja yang Anda pikir susah, apalagi sebenarnya kita manusia itu lebih susah lagi. Kalau tumbuhan kan makanannya cuma satu ya, dia biosintesisnya cuma jadi ini fotosintesis cuma jadi gula, lalu gula jadi turunan-turunannya. Lah kalau kita ya kan pemakan segala, jadi bisa Anda bayangkan itu ruwetnya kayak apa? Ada sintesis dari turunannya glukosa, sintesis turunannya lipid, belum nanti senyawa yang aneh-aneh yang kita makan. Baik, Bu Ari cukupkan sampai di sini. Ya nanti insya Allah kita ketemu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ini stop sharing. Ya Bu Ari lupa terus ya. Karena ngajar Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Aduh, kayak guru SD lah. Jadinya ini. Baik, terima kasih. Insya Allah ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.